Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh bangun kembali dengan sehat dan kita akan bersama membangun ibadah minggu di rumah masing-masing bersama keluarga karena kita masih dalam situasi pandemi. Bapak Ibu Saudara, kami undang bangkit berdiri. Mari kita buka ibadah kita dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 322 bait yang pertama, Terang Matahari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuki ibadah hari ini. Kita siapkan hati kita masing-masing, kita mengambil saat teduh. Ibadah hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus menyapa Bapak Ibu Saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji syukur bersama kita membangun ibadah pagi ini. Tema ibadah terambil dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Amin. Saudara, bersama-sama kita datang pada Tuhan, kita berdoa menyerahkan ibadah dan diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh bangun kembali dengan sehat dan kami bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai, keluarga kami masing-masing, membangun ibadah secara online. Biarlah apapun kondisi kami tidak menghalangi kami untuk datang kepadamu beribadah. Karena itu ya Tuhan, kami mohon hadirlah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa kami orang yang berdosa penuh dengan cacat celah. Ampunilah kami ya Tuhan, demikian juga anak-anak kami. Dan biarlah apa yang kami bangun pada hari ini berkenan kepadamu dan menjadi berkat untuk kami semua. Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk masuk dalam ibadah dan mengikuti serta merasakan indahnya persekutuan bersama-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 248a bait yang pertama, Yesuslah Raja yang menang. Sejauh edaran surya terang.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih, tiba saatnya kita diam dalam keheningan. Kita merenungkan dan memperhatikan firman Tuhan. Dan bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu untuk kami bisa berhimpun membangun ibadah online. Mohon kiranya Tuhan memberikan pencerahan di dalam hati kami. Dan jikalau sebentar firman yang mau ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Wuryanto, biarlah ini menjadi satu pedoman di dalam kami melangkah menampaki hari-hari mendatang yang semakin sulit ini. Dan firman-Mu berbuah tercermin dalam perilaku hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kiranya hadir kuasa Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, dan hanya karena kuasa-Mu saja kehidupan kami akan semakin hari semakin disempurnakan. Terima kasih ya Bapak, kamu membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan dengan segala kerendahan hati kami siap membaca dan mendengarkan. Haleluya. Amin. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami.
Shalom, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama beribadah dan kita sampai pada Minggu Paskah yang ketiga. Judul khotbah pada hari ini adalah Berani Menjadi Kristen. Saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana seseorang itu dikenal sebagai orang Kristen? Dari mana orang tahu bahwa dia itu atau saya itu orang Kristen? Yang pertama, aksesoris, anting, liontin, kalung, kaos, buku bacaan, itu bisa menunjukkan bahwa dia orang Kristen. Tapi bisa juga orang itu dikenali melalui kata-katanya. Misal, puji Tuhan, haleluya, puji Gusti, shalom, dan seterusnya. Nah, itu sering diucapkan. Dan tidak hanya itu saja, kalau itu tadi secara fisik, tapi yang lebih real dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap tingkah laku, orang Kristen itu hidupnya ngristeni. Ngristeni dilakukan dengan terus-menerus dan konsisten. Jadi kalau kita hidup ngristeni itu tidak sekedar istilahnya dong-dongan. Dong eling dilakukan, dong ora eling ya dilirwakne, tidak seperti itu. Tapi terus setiap saat. Jika kita melihat pengalaman banyak orang Kristen di tengah masyarakat dan pekerjaan, maka tidak jarang kita menemukan atau bahkan mengalami sendiri bahwa menjadi Kristen justru menimbulkan banyak kesulitan. Seperti kehilangan pekerjaan, karir macet, mungkin ditinggal pacar, dipersulit dalam berbagai urusan. Bapak Ibu tentu mungkin mengalami atau merasakan dan membantu saudara-saudara kita yang mengalami itu, saudara-saudara kita yang Kristen. Lalu di tengah situasi sulit ini, apa yang harus kita lakukan? Penulis surat Yohanes seperti tema ibadah di awal tadi berpesan, tetaplah menjadi Kristen, tetaplah menjadi orang percaya, tetap menjadi anak terkasih Allah dengan meleburkan diri dalam keserupaan dengan Dia yang benar dan tidak berbuat dosa. Jadi sekalipun kita anak Tuhan mengalami kondisi yang tidak menyenangkan, status sebagai anak terkasih ini tidak boleh luntur dan sirna. Status anak Allah ini harus dinampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang demikian itu seperti yang dilakukan Petrus dan Yohanes pasca menerima Roh Kudus. Hidup baru yang dialami membuatnya berbuat segala sesuatu yang mengatasnamakan nama Tuhan. Jadi setelah Yesus meninggalkan para murid, setelah Yesus mati dan bangkit lagi, maka kehidupan para murid sekarang mereka hidup sendiri, tetapi tidak sendiri, mereka dikuatkan, dilengkapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus sebagaimana yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes seperti dalam bacaan kita. Nah, dalam Kisah Rasul ini diceritakan bahwa mukjizat kesembuhan orang lumpuh itu terjadi atas permohonan Petrus dan Yohanes dilandasi iman kepada Yesus Kristus. Seperti kalau Bapak Ibu membaca pada perikop sebelumnya, bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh ayat 6. Emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu, yaitu daya dan kuasa Roh Kudus. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan orang lumpuh itu berjalan. Saudara, kebangkitan Yesus telah mengerjakan iman dan keberanian para murid minus Yudas Iskariot saat itu. Para murid yang tinggal 11 orang itu dibentuk oleh pengalaman nyata pada peristiwa sejak Yesus hidup, sengsara, mati, dan bangkit.
Kristus yang bangkit telah memberikan pengajaran dan membuka pikiran mereka, sehingga mereka dapat mengerti makna firman Tuhan yang telah dinubuatkan oleh kitab suci. Dan para murid akhirnya mengerti bahwa semua itu ditempatkan dalam kerangka karya keselamatan Allah, sebagaimana telah dinubuatkan Musa dan kitab para nabi juga pemazmur. Para murid setelah kebangkitan Yesus hidupnya ngristeni dalam arti mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya untuk kita, kembali lagi pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kehidupan kita setelah kita mencoba mempelajari kehidupan para murid pasca ditinggal Tuhan? Jika kita anggota majelis jemaat, aktivis gereja, apakah itu aktif dalam kegiatan anak, pemuda, adiuswo, dan lain-lain? Jikalau kita menjadi pejabat publik, tokoh di masyarakat, kita ini salah satu keluarga Kristen, orang tua, atau kita menjadi anak dalam keluarga Kristen, profesi kita guru, karyawan, murid, mahasiswa, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendasari semua rencana dan laku kita di dalam nama Tuhan Yesus? Seperti Petrus dan Yohanes. Belajar apakah kita sudah di dalam nama Tuhan? Bekerja, berkata, berpikir, bertingkah laku, apakah kita sudah di dalam nama Tuhan? Artinya, apapun yang kita lakukan, profesi kita, maka kita harus Kristen, menunjukkan sebagai anak Tuhan yang memang benar-benar pengikut Kristus yang sejati. Tidak mudah menjadi orang Kristen di tengah godaan zaman. Bahkan di tengah perjalanan kita juga mengalami beberapa saudara kita yang akhirnya mundur. Mereka keluar dan tidak menjadi anak Tuhan. Namun mari kita yang setia, kita terus menjadi berani, tidak menyerah, karena Kristus yang bangkit bersama dengan setiap orang yang setia, dan terus Yesus yang bangkit bersama Roh Kudus akan menyapa kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati kehidupan kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama orang percaya, marilah kita meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus dengan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita telah mendengar sabda Tuhan dan kita juga akan mempersembahkan persembahan kita yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Dasar persembahan dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari Bapak Ibu kita serahkan persembahan kita. Sementara kantong persembahan kita edarkan, kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang telah diberkati oleh Tuhan, mari kita persembahkan persembahan kita berdoa syafaat, dan doa ini nanti kita tutup bersama-sama dengan pujian doa Bapa Kami. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah permasalahan hidup yang boleh terjadi, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan sebagai rasa syukur atas penyertaan-Mu hari lepas hari. Persembahan yang sudah kami haturkan, baik persembahan minggu, kartu kuning perpuluhan, dan persembahan yang lain, serta tubuh jiwa kami untuk kemuliaan Tuhan, Bapa berkati, Bapa sucikan, karena memang Engkau berkenan. Bapa, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang terkena bencana alam secara langsung. Mereka merasakan dampaknya. Mereka yang ada di wilayah NTT, mereka yang ada di sekitar Malang Selatan, dan mungkin juga di tempat yang lain. Tuhan, tolonglah mereka atas segala yang dialami. Mungkin rumah mereka rusak, pekerjaan mereka rusak, bahkan sampai ada yang kehilangan anggota sanak keluarganya karena bencana ini. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu memberikan mereka tetap semangat untuk bangkit.
Tolonglah supaya tidak ada gempa susulan, sehingga mereka boleh tenang dan mengerjakan atau memperbaiki segala kerusakan yang ada. Banyak tempat ibadah atau gereja yang rusak, masjid dan lain-lain. Tuhan tolonglah kirimkan tangan-tangan kasih Tuhan melalui saudara kami yang peduli untuk membantu bencana ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. LSM dan lembaga pemerintahan yang ditunjuk untuk menangani masalah bencana dan juga bantuannya, biarlah dapat melaksanakan tugas dengan baik dan bantuan ini tepat sasaran. Bapak, kami masih dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona, juga lepas dari pandemi ini. Tolonglah kami Bapak, negara Indonesia, juga seluruh umat manusia, untuk bahu-membahu menyelesaikan semuanya ini, dan pada saatnya nanti virus ini boleh pergi dari antara kami dan kami bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Sementara vaksin yang sudah mulai diberikan, biarlah itu bekerja secara maksimal dan imun tubuh kami menjadi baik. Bapak, pemerintah negara kami juga kami doakan berikan hikmat kebijaksanaan untuk dapat memimpin bangsa negara kami dengan segala permasalahan yang ada dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, masih banyak yang ingin kami sampaikan. Karena itu kami ingin Tuhan tetap menolong kami dan kami mau tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Inilah doa kami yang masih jauh dari sempurna. Juga ibadah kami yang sebentar lagi akan kami tutup bersama, kiranya berkenan kepadamu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan mengakhirinya bersama dengan pujian doa Bapa kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan undur dari ibadah ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Saudaraku, jalani kehidupan dengan tenang dan damai. Jalankan protokol kesehatan ketat karena kita masih dalam situasi pandemi. Dan saksikan kebangkitan Tuhan melalui kesaksian kita, hidup para anak-anak Tuhan
yang senantiasa ngresteni di tengah keluarga dan juga bagi sesama kita. Kita mohonkan dan kita tutup ibadah ini melalui pujian nyanyian Kidung Baru 188 bait yang pertama. Biarlah Tuhan selalu menuntun tiap langkah kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing undur dari ibadah ini. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera sampai selamanya. Amin.